Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami di sini kelompok 5 akan menyampaikan presentasi tentang strategi menghadapi pemeriksaan. Adapun anggota kelompok 5 yaitu yang pertama Hafifatul Masrurah, yang kedua Aan Dwi Amrullah, yang ketiga Latifatun Nadifah, yang keempat Rani Munawaroh, yang kelima Sania Fitriana, yang keenam Cici Dwi Cintami, dan yang ketujuh atau yang terakhir yaitu Ziana Yustika Fitri. Yang pertama, sebagai pendahuluan, pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara terus dipacu agar menjadi primadona penerimaan negara dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering kita dengar dengan APBN. Kontribusi pajak dalam mendanai pengeluaran negara yang terus meningkat membutuhkan dukungan berupa peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya secara jujur dan bertanggung jawab. Nah, sebagai upaya agar target pajak dapat tercapai sangat berkaitan dengan tugas pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Di sini, Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan pembinaan kepada wajib pajak dengan meningkatkan pelayanan dan melakukan pengawasan. Nah, adapun pengawasannya ada beberapa. Yang pertama yaitu pengawasan administratif, penerapan sanksi, penagihan, dan penyedikan pajak. Dalam pemeriksaan pajak dikenal beberapa istilah. Nah, berikut ini beberapa istilah yang akan saya paparkan tentang pemeriksaan pajak. Yang pertama yaitu istilah pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, tempat tinggal wajib pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak. Yang kedua yaitu pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga yaitu pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan. Yang keempat yaitu tanda pengenal pemeriksa pajak. Tanda pengenal pemeriksa pajak adalah tanda pengenal yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang merupakan bukti bahwa orang yang namanya tercantum dalam kartu tanda pengenal tersebut sebagai pemeriksa pajak. Yang kelima yaitu surat perintah pemeriksaan. Surat perintah pemeriksaan adalah surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Yang keenam yaitu pembukuan. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Yang ketujuh yaitu data yang dikelola secara elektronik. Data yang dikelola secara elektronik adalah data yang bentuknya elektronik yang dihasilkan oleh komputer dan atau pengolahan data elektronik lainnya dan disimpan dalam disket, compact disk, tab backup, hard disk, atau media penyimpanan elektronik lainnya. Yang kedelapan yaitu penyegelan. Penyegelan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk penyimpanan buku, catatan, dokumen,
termasuk data yang dikelola secara elektronik, dan benda-benda lain yang dapat memberi petunjuk tentang kegiatan usaha atau pekerjaan bebas atau sumber penghasilan wajib pajak yang diperiksa. Yang ke-9 yaitu surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Surat pemberitahuan hasil pemeriksaan adalah surat yang berisi tentang hasil pemeriksaan yang meliputi pos-pos yang dikoreksi, misi koreksi, dasar koreksi, penghitungan sementara jumlah pokok pajak, dan pemberian hak kepada wajib pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ke-10 yaitu pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau closing conference. Closing conference adalah pembahasan antara wajib pajak dan pemeriksaan pajak atas temuan pemeriksa yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pembahasan akhir hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berisi koreksi baik yang disetujui maupun tidak disetujui. Yang ke-11 yaitu tim pembahasan adalah tim yang dibentuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat wajib pajak dan pemeriksa pajak pada saat dilakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ke-12 yaitu kertas kerja pemeriksaan. Kertas kerja pemeriksaan adalah catatan secara detail dan jelas yang dibuat oleh pemeriksa pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan, dan atau bukti yang dikumpulkan, pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Yang ke-13 yaitu penghasilan kena pajak atau PHKP. Tidak dapat dihitung adalah dalam pemeriksa pajak tidak dapat melakukan pengujian dalam rangka penghitungan besarnya penghasilan kena pajak dengan prosedur sesuai dengan standar pelaksanaan pemeriksaan. Yang ke-14 yaitu laporan hasil pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa pajak secara ringkas dan jelas, serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan. Yang ke-15 yaitu pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap wajib pajak untuk jenis pajak dan masa atau tahun pajak yang telah diperiksa sebelumnya. Yang ke-16 yaitu jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan adalah jangka waktu yang diberikan kepada pemeriksa pajak untuk melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Yang ke-17 yaitu kuesioner pemeriksaan. Kuesioner pemeriksaan adalah formulir yang berisikan sejumlah pertanyaan yang terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan. Dan yang terakhir yaitu pemeriksaan bukti permulaan. Pemeriksaan bukti permulaan adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan. Mengacu pada pasal 1 angka 25 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan proporsional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, untuk mengetahui kebenaran pencatatan transaksi dan kewajaran laporan keuangan yang dihasilkan dari akuntansi, diperlukan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan ini dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal. Nah, pihak internal yang melakukan pemeriksaan yaitu pihak internal perusahaan, yang hasilnya diperlukan oleh pihak manajemen. Adapun pihak eksternal yang melakukan pemeriksaan yaitu akuntan publik, yang bertujuan untuk pemeriksaan oleh akuntan publik ini sifatnya independen, dan hasil pemeriksaan ini tidak hanya dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan, tapi juga pihak lain, yaitu pemerintah dan juga Direktorat Jenderal Pajak.
Tujuan pemeriksaan internal ini pada umumnya meliputi peninjauan kembali prosedur keuangan, kegiatan, prosedur akuntansi, evaluasi hasil usaha, dan lain sebagainya. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada pimpinan atau manajemen berupa rekomendasi yang berisi usul-usul perbaikan. Nah, pemeriksaan eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik menghasilkan laporan akuntan yang disampaikan kepada perusahaan, berisi pendapat atas laporan keuangan yang diperiksanya yang disebut dengan opini. Terdapat 4 jenis pendapat atau opini akuntan publik, yaitu yang pertama, opini wajar tanpa pengecualian, yang kedua, opini wajar dengan pengecualian, yang ketiga, opini tidak diberikan pendapat, dan yang keempat, opini tidak wajar. Adapun tujuan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam pemeriksaan pajak. Nah, yang pertama, guna keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan serta dapat memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa. Jadi pemeriksa juga harus jelas identitasnya dan wajib pajak juga harus mengetahui siapa pemeriksa yang memeriksa tersebut. Nah, kemudian yang kedua, wajib pajak yang diperiksa wajib memperlihatkan buku catatan atau dokumen yang menjadi dasar yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberikan kesempatan memasuki tempat yang dipandang perlu dan dalam kegiatan pemeriksaan, serta wajib pajak harus memberikan keterangan lain yang diperlukan jika dibutuhkan oleh pemeriksa pajak. Yang ketiga, buku catatan dokumen wajib dipenuhi oleh wajib pajak paling lama 1 bulan sejak permintaan disampaikan. Yang keempat, dalam pengungkapan pembukuan atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak meniadakan kerahasiaan untuk keperluan pemeriksaan. Dan yang kelima, DJP berwenang melakukan penyegelan tempat atau barang tertentu ketika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban. Bahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pemeriksaan pajak. Nah, dalam langkah-langkah pemeriksaan pajak, langkah yang pertama yaitu program pemeriksaan. Nah, jadi sebelum melakukan pemeriksaan harus memprogram bagaimana pemeriksaan tersebut akan dilakukan. Kemudian yang kedua, harus mengetahui teknik pemeriksaan, baik teknik menelusuri, mencari, mengumpulkan, atau mengolah data. Kemudian yang ketiga adalah prosedur pemeriksaan, di mana dalam prosedur pemeriksaan ini terdapat beberapa kegiatan, yaitu mengevaluasi, menganalisis angka-angka, menafsirkan, menguji keterkaitan, memanfaatkan berbagai data dan informasi dari pihak ketiga, menguji kebenaran fisik, menjumlahkan kembali angka-angka ke bawah dan ke samping, mengadakan inspeksi, melakukan verifikasi, menguji kebenaran serta keabsahan dan keaslian dokumen, mengadakan konfirmasi dengan pihak-pihak terkait, serta melakukan wawancara dengan pihak berwajib. Langkah selanjutnya adalah menentukan metode pemeriksaan. Nah, di sini metode pemeriksaan ada dua, yaitu langsung dan juga tidak langsung. Metode pemeriksaan secara langsung yaitu menguji kebenaran angka-angka SPT melalui penelusuran laporan keuangan, neraca, buku besar atau buku pembantu, buku harian, dokumen pendukung. Sedangkan metode pemeriksaan tidak langsung yaitu dapat dengan laporan keuangan tahunan berjalan dan tahun sebelumnya, kemudian transaksi tunai, transaksi bank, sumber-sumber serta penggunaan dana, kekayaan bersih, satuan volume penjualan, arus produksi pada tahun yang diperiksa, laba kotor tahun yang diperiksa, penyusutan aktiva, biaya hidup wajib pajak, dan lain-lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa. Dan kemudian langkah yang terakhir adalah menginterpretasikan hasil pemeriksaan. Nah, di mana dalam hasil pemeriksaan ini berupa
Laporan hasil pemeriksaan yang berisikan tingkat kepatuhan administratif, tingkat kepatuhan material maupun yuridis formal, serta selisih koreksi. Selanjutnya adalah mengenai tata cara pemeriksaan. Nah, pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada norma pemeriksaan yang berkaitan dengan pemeriksa pajak, pemeriksaan dan juga wajib pajak yang diperiksa. Kemudian pemeriksa dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang tergabung dalam tim pemeriksa pajak yang susunannya terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota. Nah, dalam pelaksanaan pemeriksaan tersebut, seorang pemeriksa pajak dapat bertindak sebagai ketua tim sekaligus merangkap sebagai satu-satunya anggota. Kemudian, pemeriksaan dilakukan pada jam hari kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perlu dapat dilanjutkan di luar jam atau hari kerja. Nah, apabila ada penundaan pemeriksaan, pemeriksa dapat menyegel tempat atau ruang yang diduga tempat menyimpan dokumen penting yang dapat dijadikan atau yang dapat diperiksa. Kemudian terdapat beberapa kebijakan dalam pemeriksaan. Yang pertama adalah penentuan sasaran pemeriksaan yang tepat dengan sistem kriteria seleksi SPT tahunan PPH, sistem kriteria seleksi SPT masa PPN, dan sistem kriteria seleksi khusus, yaitu untuk pemeriksaan terhadap yayasan dan wajib pajak tertentu. Kemudian, kebijakan pemeriksaan yang kedua yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas pemeriksaan, yang mana dalam hal ini melalui penyempurnaan teknik audit sampling, penggalakan pelaksanaan peer review, kemudian pengembangan lebih lanjut pemeriksaan terpadu terhadap sektor-sektor usaha yang potensial yang saling terkait berhubungan dengan wajib pajak. Dan kemudian penggunaan audit program per sektor usaha serta peningkatan kinerja sumber daya manusia melalui program pelatihan khusus. Dan kebijakan pemeriksaan yang ketiga yaitu peningkatan pengawasan pemeriksaan, di mana dalam hal ini dapat dilakukan melalui pemantauan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan, kemudian pengawasan berjenjang, serta pelaksanaan sistem reward atau punishment secara konsisten. Selanjutnya yaitu tentang penyidikan pajak. Nah, ada beberapa wewenang bagi penyidik pajak. Di antaranya yang pertama, menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan dan wajib pajak yang akan diteliti. Nah, kemudian yang kedua, melakukan penyidikan melalui tata cara yang sesuai dengan ketentuan penyidikan pajak, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, dalam penyidikan pajak tersebut juga dapat dilakukan penghentian penyidikan dengan beberapa catatan. Yang pertama, tidak terdapat cukup bukti. Yang kedua, peristiwa bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan. Yang ketiga, peristiwa telah kadaluarsa. Dan yang keempat, tersangka meninggal dunia. Serta yang kelima, jangka waktu penghentian penyidikan 6 bulan. Nah, untuk kepentingan penerimaan negara atas permintaan Menteri Keuangan, Jaksa Agung dapat menghentikan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan paling lama dalam jangka waktu 6 bulan sejak tanggal surat permintaan. Standar pemeriksaan. Berdasarkan pada kriteria pemeriksaan, haruslah dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan tersebut meliputi yang pertama, standar umum pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya. Pemeriksaan dilaksanakan oleh pemeriksa pajak yang telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, jujur dan bersih dari tindakan-tindakan tercela, taat terhadap berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batasan waktu yang ditetapkan. Yang kedua, standar pelaksanaan pemeriksaan pajak. Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan pajak, yaitu pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik. Luas lingkup pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh yang harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling, dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan.
Temuan pemeriksaan harus didasarkan pada bukti kompeten yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dilakukan oleh suatu tim pemeriksaan pajak yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim, dan seorang atau lebih anggota tim. Apabila diperlukan, pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan secara bersama-sama dengan tim pemeriksa dari instansi lain. Pemeriksaan dapat dilaksanakan di kantor Direktorat Jenderal Pajak, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak, atau di tempat lain yang dianggap perlu oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan di luar jam kerja. Pelaksanaan pemeriksaan didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan. Laporan hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak. Yang ketiga, standar pelaporan hasil pemeriksaan pajak. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang disusun sesuai standar pelaporan hasil pemeriksaan, yaitu laporan hasil pemeriksaan disusun secara ringkas dan jelas. Laporan hasil pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan antara lain mengenai penugasan pemeriksaan, identitas wajib pajak, pembukuan atau pencatatan wajib pajak, pemenuhan kewajiban perpajakan, data atau informasi yang tersedia, buku dan dokumen yang dipinjam, materi yang diperiksa, uraian hasil pemeriksaan, ikhtisar hasil pemeriksaan, perhitungan pajak terutang, simpulan dan usul pemeriksa pajak. Kertas kerja pemeriksa pajak. Kertas kerja pemeriksaan meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kertas kerja pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai berikut. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan. Data pembuatan hasil pemeriksaan, sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak, referensi untuk pemeriksaan berikutnya. Yang kedua, kertas kerja pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan, data, keterangan, dan bukti yang diperoleh, pengujian yang telah dilakukan, kesimpulan, dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan. Kewajiban pemeriksa pajak. Sebagai kewajiban bagi pemeriksa pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Yang pertama, pemeriksaan lapangan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan. Pemeriksa pajak wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak, memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak, menyampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, memberikan hak hadir kepada wajib pajak, melakukan pembinaan kepada wajib pajak, mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam wajib pajak. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Yang kedua, pemeriksaan kantor untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor. Pemeriksa pajak wajib memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak dan surat perintah pemeriksaan kepada wajib pajak pada waktu pemeriksaan, menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak yang akan diperiksa,
memperlihatkan surat tugas kepada wajib pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan, memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada wajib pajak, melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan apabila wajib pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan, memberi petunjuk kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, mengembalikan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan, merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh wajib pajak dalam rangka pemeriksaan. Tahapan pemeriksaan. Tahapan-tahapan yang harus diikuti dalam melakukan pemeriksaan ada 3. Yang pertama, persiapan pemeriksaan. Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data, menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak, mengidentifikasi masalah, melakukan pengenalan lokasi wajib pajak, menentukan ruang lingkup pemeriksaan, menyusun program pemeriksaan, menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam, menyediakan sarana pemeriksaan. Yang kedua, pelaksanaan pemeriksaan. Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini, kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan, melakukan penilaian atas pengendalian internal, memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan, melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen, melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga, memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, melakukan sidang penutup. Yang ketiga, pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan. Kemudian mengenai teknik pemeriksaan perpajakan, ada beberapa langkah. Yang pertama, melakukan evaluasi. Yang kedua, melakukan analisis angka. Yang ketiga, melacak atau menelusuri angka dan memeriksa dokumen. Yang keempat, pengujian keterkaitan yang terdiri atas arus barang, arus uang, arus utang, dan arus piutang. Yang kelima, pengujian atas mutasi setelah tanggal neraca. Yang keenam, pemanfaatan informasi pihak ketiga. Yang ketujuh, melakukan pengujian fisik. Yang kedelapan, melakukan inspeksi. Yang kesembilan, melakukan rekonsiliasi. Yang kesepuluh, voting cross-voting. Yang kesebelas, mengecek. Yang kedua belas, memverifikasi. Yang ke-13, vouching atau pemeriksaan bukti pendukung. Yang ke-14, melakukan konfirmasi. Yang ke-15, sampling. Dan yang terakhir, pemeriksaan atas wajib pajak yang pembukuannya menggunakan komputer. Metode pemeriksaan perpajakan. Ada 2 metode. Yang pertama, metode langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku, catatan, serta dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan. Sedangkan untuk metode tidak langsung, yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka dalam SPT. Selanjutnya, untuk hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan perpajakan. Untuk hak wajib pajak, yakni pertama, meminta tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan. Yang kedua, meminta surat pemberitahuan pemeriksaan pajak. Yang ketiga, meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan. Yang keempat, meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan SPT, yang kemudian ditanggapi. Yang kelima, memeriksa sanggahan terhadap koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak. Yang keenam, meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan. Yang ketujuh, menerima buku, catatan, dan dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan. Kemudian untuk kewajiban wajib pajak ketika dilakukan pemeriksaan perpajakan, yang pertama, memenuhi panggilan pemeriksaan. Yang kedua, memenuhi permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan. Yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki ruangan. Yang keempat, memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan. Yang kelima, menandatangani surat pernyataan persetujuan. Yang keenam, menandatangani berita acara hasil pemeriksaan bila tidak menyetujui hasil pemeriksaan. Yang ketujuh,
menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan bila menolak membantu kelancaran pemeriksaan. Dan yang kedelapan, memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu. Kemudian untuk laporan hasil pemeriksaan. Yang pertama, pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa seperti supervisor dan ketua tim. Yang kedua, surat perintah pemeriksaan pajak atau SP3 untuk masa atau tahun pajak tertentu. Yang ketiga, surat panggilan yang diterbitkan dalam jangka waktu 3 hari setelah SP3 diterbitkan. Yang keempat, wajib pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Yang kelima, setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan dituangkan dalam KKP. Yang keenam, wajib pajak akan menanggapi SPHP dalam waktu yang ditetapkan dalam SPHP. SPHP di sini yakni surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Selanjutnya yakni kebijakan pemeriksaan dan compliance risk management atau CRM. Dalam surat edaran nomor SE 15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan. Yang pertama, penyusunan peta kepatuhan dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi fiskal. Yang kedua, pembentukan komite perencanaan pemeriksaan yang akan melakukan pemeriksaan sesuai kriteria yang ditetapkan. Yang ketiga, pengaturan baru mengenai pemeriksaan bersama atas pelaksanaan kontrak kerjasama berbentuk kontrak bagi hasil. Yang keempat, penyempurnaan kebijakan pemeriksaan pajak yang telah diatur dalam SE 06/PJ/2016 yang sekaligus menggabungkan kebijakan pemeriksaan PBB yang diatur dalam SE 25/PJ/2015. Kemudian untuk tujuan kebijakan pemeriksaan perpajakan, yang pertama meningkatkan tertib administrasi pemeriksaan, yang kedua memberikan keseragaman langkah dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yang ketiga meningkatkan kualitas pemilihan wajib pajak yang akan diperiksa, yang keempat meningkatkan kualitas pemeriksaan pajak. Yang kelima, meningkatkan penerimaan pajak dari kegiatan pemeriksaan perpajakan. Pembahasan selanjutnya mengenai revitalisasi dalam proses bisnis pemeriksaan. Adapun revitalisasi proses bisnis pemeriksaan dilakukan antara lain yang pertama melalui penyusunan peta kepatuhan dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi. Yang kedua, pembentukan komite perencanaan pemeriksaan. Yang ketiga, pembagian kebijakan penerbitan penugasan pemeriksaan. Yang keempat, pengendalian mutu pelaksanaan pemeriksaan. Yang kelima, alokasi dan pengelolaan sumber daya pemeriksaan. Yang keenam, percepatan restitusi PPN. Dan yang terakhir, penggunaan sarana prasarana pemeriksaan. Revitalisasi dimaksudkan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemeriksaan, sehingga kegiatan pemeriksaan mampu mendorong pertumbuhan penerimaan pajak yang berkelanjutan, meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berkelanjutan, mencegah praktik penghindaran pajak, sehingga pemeriksaan menjadi lebih efektif. Adapun kriteria dari pemeriksaan yang efektif, yang pertama, pemeriksaan selesai dan pencairan dari hasil pemeriksaan optimal. Maksudnya di sini, tunggakan dari pemeriksaan harus diminimalisasi, sehingga pemeriksa pajak dapat dengan optimal untuk mengerjakan pemeriksaan pada tahun berjalan. Yang kedua, upaya hukum minimal. Maksudnya di sini, kualitas dari pemeriksaan harus ditingkatkan agar hasil pemeriksaan menjadi lebih efektif atau lebih baik, di mana wajib pajak menerima dan membayar ketetapan pajak hasil pemeriksaan tersebut, sehingga meminimalkan upaya hukum yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap ketetapan pajak hasil pemeriksaan. Yang ketiga, yakni restitusi terkendali. Artinya, pengendalian restitusi dilakukan melalui optimalisasi pengembalian pendahuluan kelebihan atas pembayaran pajak bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria. Yang keempat, menciptakan kepatuhan yang berkelanjutan.
Artinya, pemeriksaan yang efektif harus mampu menciptakan kepatuhan bagi wajib pajak yang berkelanjutan, tetapi tidak hanya kepatuhan yang sesaat saja setelah dilakukan pemeriksaan. Pembahasan berikutnya yaitu pelaksanaan proses bisnis pemeriksaan. Dalam rangka melaksanakan proses bisnis pemeriksaan dilakukan melalui 2 langkah. Yang pertama, penyusunan peta kepatuhan dan daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau disingkat dengan DSP3, yang mana ditujukan untuk menentukan dan meningkatkan kualitas penggalian potensi penerimaan pajak dan kegiatan pengawasan serta pencairan surat ketetapan dalam waktu berjalan yang berdasarkan atas analisis terhadap seluruh data dan informasi yang dimiliki oleh KKP maupun fakta di lapangan. Yang kedua, penentuan wajib pajak sebagai populasi dari daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP3 yang berdasarkan atas klasifikasi lapangan usaha atau KLU atau disebut juga sektor atau subsektor atau industri. Yang kedua, berdasarkan letak geografis. Yang ketiga, berdasarkan atas produk domestik bruto. Dan yang keempat, atas fakta di lapangan. Nah, dalam penentuan wajib pajak sebagai populasi dari DSP3 terdapat indikasi ketidakpatuhan tinggi yang disebabkan karena adanya kesenjangan atau gap antara perpajakan berdasarkan SBI dengan profil ekonomi yang sebenarnya, di mana profil ekonomi di sini bersumber dari data internal, eksternal, maupun pengamatan di lapangan. Indikator ketidakpatuhan wajib pajak dibedakan antara wajib pajak yang dilakukan pemeriksaan oleh pihak 35 UP2 sebagai penentu penerimaan dengan wajib pajak yang terdaftar pada KKP Pratama di lapangan. Nah, pembahasan selanjutnya mengenai indikasi modus atas ketidakpatuhan wajib pajak. Terdapat 7 bentuk modus atas ketidakpatuhan wajib pajak. Yang pertama, wajib pajak tidak melaporkan omset yang sebenarnya. Yang kedua, wajib pajak hanya membebankan biaya yang tidak seharusnya. Yang ketiga, modus ketidakpatuhan pajak atas pertambahan nilai. Yang keempat, wajib pajak melakukan perencanaan pajak secara agresif. Yang kelima, penyalahgunaan atas persetujuan penghindaran pajak berganda. Dan yang keenam, wajib pajak tidak melaporkan nilai atas pengalihan harta yang sebenarnya. Yang ketujuh atau yang terakhir, wajib pajak tidak melaporkan nilai atau perolehan atau nilai penjualan yang sebenarnya. Identifikasi potensi pajak. Setiap KPP diwajibkan untuk mengidentifikasi nilai potensi pajak bagi wajib pajak yang akan diusulkan dalam daftar sasaran prioritas atau DSP3, di mana DSP3 merupakan daftar wajib pajak yang menjadi sasaran prioritas penggalian potensi sepanjang tahun berjalan, baik melalui kegiatan pengawasan maupun pemeriksaan. DSP tersebut tentu diprioritaskan untuk wajib pajak potensial, artinya mempunyai potensi pajak yang besar. Nilai potensi diukur dengan satuan rupiah sesuai indikator ketidakpatuhan dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan potensi tax gap. Selanjutnya, identifikasi kemampuan membayar. Dari hasil pemeriksaan akan diterbitkan surat ketetapan pajak, dapat berupa surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB.
mengingat tujuan penggalian potensi pajak adalah untuk mengamankan target penerimaan pajak, sehingga perlu memperhatikan risiko ketertagihan. Kepala KPP harus melakukan analisis dan mengidentifikasi kemampuan wajib pajak untuk membayar utang pajak yang tercantum dalam SK PKB. Unsur-unsur yang harus dianalisis yang pertama, identifikasi keberlangsungan usaha dan harta yang dimiliki wajib pajak berdasarkan SPT. Yang kedua, eksistensi usaha wajib pajak berbasis fakta lapangan. Yang ketiga, penanggung pajak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, perencanaan dan pelaksanaan pemeriksaan. Yang pertama, menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi atau DSP3, yaitu daftar wajib pajak yang diprioritaskan penggalian potensinya melalui pengawasan atau pemeriksaan. Yang kedua, menyiapkan perencanaan pemeriksaan. Yang ketiga, membentuk komite perencanaan pemeriksaan. Komite ini berada di kantor pusat DJP atau kantor wilayah DJP. Yang keempat, pihak kepala KPP menentukan wajib pajak yang akan menjadi daftar sasaran prioritas pemeriksaan atau DSPP, di mana DSPP ini merupakan daftar wajib pajak yang akan diperiksa. Kemudian KPP akan melakukan pemeriksaan dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak, yang terlebih dahulu mengusulkannya ke kantor wilayah DJP. Subbab selanjutnya yaitu percepatan restitusi PPN. Apabila SPT masa PPN menunjukkan status lebih bayar, maka wajib pajak memiliki hak pengembalian pajak atau restitusi melalui permohonan, sebagaimana diatur dalam pasal 17B Undang-Undang KUP, dan melalui pengembalian pendahuluan restitusi yang diatur dalam pasal 17C dan 17D Undang-Undang KUP, serta pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Subbab selanjutnya yaitu tentang Compliance Risk Management atau CRM. Pihak otoritas pajak telah menerbitkan surat edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE 24/PJ/2019 tentang implementasi Compliance Risk Management dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di Direktorat Jenderal Pajak. Penerbitan surat edaran tersebut dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan penjelasan dalam rangka implementasi CRM dalam kegiatan ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan di unit kerja Direktorat Jenderal Pajak. Implementasi CRM dapat membantu Direktorat Jenderal Pajak dalam menangani wajib pajak dengan lebih adil dan transparan. Selanjutnya yaitu implementasi CRM, kegiatan pemeriksaan dan pengawasan wajib pajak. Yang pertama, peta kepatuhan dan DSP3 disusun untuk menentukan secara spesifik daftar wajib pajak yang akan dilakukan penggalian potensi. Yang kedua, peta kepatuhan CRM, fungsi pemeriksaan dan pengawasan yang disajikan ke dalam sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak. Yang ketiga, menyampaikan pemberitahuan telah diterimanya pertukaran informasi secara spontan. Yang terakhir, data atau keterangan lain yang digunakan sebagai dasar penyusunan DSP3 bersumber selain dari peta kepatuhan dimasukkan ke dalam sistem informasi.
Selanjutnya yaitu strategi umum dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain berdasarkan undang-undang perpajakan. Nah, berikut ini beberapa tips menghadapi pemeriksaan pajak. Yang pertama, bila terjadi kelebihan pajak agar diajukan klaim atau restitusi pajak. Dan jangan merasa takut dengan pemeriksaan pajak selama kita tidak berbuat curang dan asal administrasi pembukuan kita dipelihara dengan rapi. Yang kedua, pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada SPT. Nah, walaupun laporan audit memberikan opini wajar tanpa pengecualian, karena setelah memasukkan SPT dapat saja dilakukan pemeriksaan sederhana di kantor selama 2 bulan. Yang ketiga, persiapkan pembukuan atau laporan keuangan yang rapi. Maksudnya di sini, lakukan pembukuan dengan baik, benar, dan jujur. Tutup celah-celah kelemahan dalam pembukuan yang bisa menimbulkan koreksi fiskal. Yang keempat, membuat rekonsiliasi komersial fiskal sesuai aturan. Nah, kita akan rugi jika tidak membayar rekonsiliasi sesuai aturan, karena akan muncul koreksi yang dendanya cukup besar. Selanjutnya yang kelima, yaitu gunakan konsultan pajak sebagai mitra diskusi seputar perpajakan pada saat diperiksa, karena konsultan pajak yang terdaftar dan bersertifikat dapat memberikan masukan dalam menghadapi pemeriksaan pajak. Yang keenam, menghindari penyelesaian di bawah tangan dengan aparat pemeriksaan pajak. Nah, pemerintahan Dirjen Pajak di sini tidak pernah mentoleransi perilaku semacam itu. Kalaupun kita harus membayar pajak karena ketidaktahuan dalam menerapkan peraturan, ajukan saja permohonan penghapusan atau keringanan denda. Dirjen Pajak sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang, pasti akan mengabulkan permohonan kita berdasarkan rasa keadilan bila bukti-bukti yang diajukan menguatkan hal itu. Yang ketujuh, melakukan penelitian kembali atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang selama ini telah dilaksanakan atau take review. Apabila memang masih ditemukan adanya kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan tersebut, maka segera lakukan pembetulan sebelum dilakukan pemeriksaan. Yang kedelapan, menyiapkan sikap mental dan berpikir positif bahwa pemeriksa pajak juga manusia yang bisa berbuat salah dalam menjalankan tugasnya, sehingga tidak perlu ditakuti. Jangan terlalu pemeriksa sebagai musuh, tetapi sebagai mitra dan terbuka untuk melakukan kompromi. Di sini dalam artian yang positif. Yang kesembilan yaitu selalu taat pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan dengan cara menghindari penggelapan atau penghindaran pajak dengan cara ilegal atau tax evasion. Tindakan ini merupakan perbuatan kriminal karena menyalahi peraturan. Contohnya, melaporkan omset atau penjualan lebih kecil dari seharusnya, transaksi ekspor fiktif, pemalsuan dokumen keuangan perusahaan, penggelembungan biaya perusahaan dengan pembebanan biaya fiktif, dan juga melakukan markup nilai barang yang diimpor.